Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Stefan India Agustin dengan NIM 2022 1880009. Di sini saya akan menjawab UAS AIK nomor 1A, yaitu jelaskan hakikat dan fungsi Mukhodimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Mukhodimah Anggaran Dasar Muhammadiyah atau MAD adalah suatu rumusan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan ideologis organisasi Muhammadiyah. Ini bukan hanya sekedar dokumen hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai, tujuan, dan aspirasi organisasi tersebut. Berikut adalah penjelasan mengenai hakikat dan fungsi Mukhodimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Yang pertama ada hakikat Mukhodimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, yaitu pemahaman nilai-nilai Islam. Mukhodimah Anggaran Dasar Muhammadiyah mencerminkan pemahaman Muhammadiyah terhadap nilai-nilai Islam yang menjadi dasar bagi semua kegiatan dan tujuan organisasi ini. Yang kedua, pedoman organisasi. Mukhodimah Anggaran Dasar Muhammadiyah adalah pedoman organisasi yang memberikan arah dan landasan untuk berbagai kegiatan Muhammadiyah, baik dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi, maupun keagamaan. Yang ketiga adalah identitas keislaman, merupakan ekspresi identitas keislaman Muhammadiyah dan menjelaskan tanggung jawabnya dalam memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Selanjutnya ada fungsi Mukhodimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Yang pertama menentukan arah organisasi. Mukhodimah Anggaran Dasar Muhammadiyah menentukan arah dan orientasi organisasi Muhammadiyah. Ini memberikan panduan mengenai visi, misi, dan tujuan organisasi. Yang kedua yaitu meneguhkan komitmen Islam. Sebagai wujud komitmen Muhammadiyah terhadap prinsip-prinsip Islam dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan sosial, pendidikan, dan ekonomi. Yang ketiga yaitu mengandung asas-asas keorganisasian. Menyajikan asas-asas keorganisasian Muhammadiyah, mengatur struktur organisasi, pembagian tugas, dan kewajiban anggota. Yang keempat yaitu menetapkan nilai-nilai kemanusiaan. Menetapkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial yang menjadi pedoman dalam upaya Muhammadiyah untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Dan yang kelima yaitu memberikan dasar hukum. Menyajikan dasar hukum yang menjadi landasan pelaksanaan kegiatan organisasi, termasuk penegakan aturan dan tata tertib. Mukhodimah Anggaran Dasar Muhammadiyah bukan hanya sebagai dokumen formal, tetapi sebagai representasi semangat dan tekad Muhammadiyah dalam mewujudkan cita-cita Islam yang rahmat bagi seluruh alam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Rohim dengan NIM 2022 1880094. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UAS AIK yang nomor 1B, yaitu jelaskan isi pokok kandungan Mukhodimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Yaitu dalam Mukhodimah Anggaran Dasar Muhammadiyah dinyatakan pokok-pokok pikiran sebagai berikut, yaitu terbagi menjadi 6 macam. Yaitu yang pertama ada hidup manusia itu harus berdasar tauhid, ibadah, dan juga taat kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah hidup manusia bermasyarakat, yaitu artinya adalah sebagai manusia itu kita harus bersosialisasi dan menjalin tali silaturahmi dengan sesama muslim dan dengan para tetangga kita. Kemudian yang nomor 3 yaitu mematuhi ajaran-ajaran agama Islam dengan keyakinan bahwa ajaran agama Islam itu merupakan satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian yang keempat adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat adalah kewajiban sebagai ibadah kepada Allah dan ihsan kepada kemanusiaan. Kemudian yang kelima ada ittiba, yaitu ittiba kepada langkah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keenam dan yang terakhir adalah yaitu melancarkan amal usaha dan juga perjuangan dengan ketertiban organisasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabita Tasmaram Alwanazen dengan NIM 106. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2A dan 2B. Untuk pertanyaannya sendiri,
Para pimpinan Muhammadiyah di semua tingkatan struktural dan warga Muhammadiyah seharusnya memahami kepribadian Muhammadiyah. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan kepribadian Muhammadiyah? Kepribadian Muhammadiyah sendiri itu berasal dari dalam tata kebahasaan. Kepribadian berasal dari kata pribadi yang berarti manusia sebagai perseorangan. Kepribadian berarti sifat hakiki yang tercermin pada sikap seseorang atau suatu bangsa yang membedakan dirinya dengan orang lain atau bangsa lain. Kepribadian Muhammadiyah merupakan ungkapan dari kepribadian yang memang sudah ada pada Muhammadiyah sejak lama berdiri. Kepribadian Muhammadiyah merupakan penegasan diri bahwa Muhammadiyah bukan berdakwah melalui partai politik, bukan pula dengan jalan ketatanegaraan, melainkan dengan pembentukan masyarakat tanpa memperdulikan bagaimana struktur politik yang menguasai sejak zaman Belanda, Jepang, dan zaman kemerdekaan sekarang ini. Untuk pertanyaan yang kedua, apa saja isi kandungan pokok kepribadian Muhammadiyah? Kepribadian Muhammadiyah adalah menjadi landasan, pedoman bagi dan pegangan para pemimpin, aktivis, dan anggota Muhammadiyah dalam menjalankan roda organisasi, gerakan dan amal usaha agar tidak terombang-ambing oleh pengaruh luar dan tetap istiqomah kepada cita-cita dan perjuangan Muhammadiyah serta secara memperjuangkan cita-citanya. Artinya tidak terpengaruh oleh paham-paham agama lain, ideologi-ideologi lain, aliran-aliran agama lain, isme-isme gerakan-gerakan politik, gaya hidup, kebudayaan, dan peradaban non-muslim, serta cara berpikir non-muslim. Oleh karena itu, kandungan pokok dalam kepribadian Muhammadiyah bisa mencakup sebagai aspek keagamaan, aspek sosial, dan pendidikan. Sekian untuk pertanyaannya telah saya jawab, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan, saya Ilham Adian Mayuwono dengan NIM 202218800026. Izin untuk menjawab pertanyaan nomor 3A dan juga 3B. Nah, untuk pertanyaan 3A yakni apa yang dimaksud dengan berwatak tajdid dan juga penjelasannya. Lalu untuk 3B, apa yang dimaksud dengan berwatak tajdid dan juga penjelasannya. Nah, sebelum membahas berwatak tajdid, maka kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan tajdid. Nah, tajdid ini apabila dalam berarti bahasa Arab itu dapat diartikan sebagai suatu pengosongan, pengelupasan ataupun pelepasan. Nah, namun apabila dalam bahasa Indonesia itu dapat dikatakan pemurnian. Nah, mengapa kita harus berwatak tajdid ini? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia itu memiliki berbagai macam-macam budaya yang dianut oleh nenek moyang kita. Dan juga kita ketahui bahwa ajaran agama Islam itu bukanlah ajaran agama yang memang dari Nusantara, namun adalah ajaran yang berasal dari luar yang kita adopsi lalu kita laksanakan kali ini. Nah, dalam masuknya Islam tersebut, maka akan banyak campur aduk antara budaya dan juga antara agama kita. Nah, apabila kita lihat pada kondisi demografis kita, dalam kondisi sosial, maka bisa kita lihat seperti banyak hal-hal budaya itu yang akan menjerumuskan ke arah kufarot dan juga bid'ah. Contohnya seperti apa? Contohnya itu adalah hal-hal ritual yang tidak ada pedomannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah, seperti acara 100 tahunan, 1100 harian, 1000 harian pada orang-orang yang meninggal, ataupun ada seperti selamatan, syukuran, yang mana hal-hal tersebut itu bukanlah suatu hal yang ada tuntunannya pada Al-Quran ataupun As-Sunnah. Maka hal ini pun memang harus kita terapkan dalam menjalani kehidupan. Nah, lalu untuk pertanyaan yang kedua, nah ini berwatak tajdid dan juga penjelasannya.
Nah, untuk tajdid ini dapat diartikan suatu pembaruan, modernisasi ataupun restorasi. Nah, mengapa demikian? Kita harus berwatak tajdid seperti ini. Kita dapat berwatak tajdid seperti ini harus dikarenakan ada tuntunan dari perkembangan zaman, ada tuntunan dari perkembangan modernisasi, yang mana kita harus selalu berjalan bebarengan antara agama dan juga teknologi dan modernisasi, yang mana apabila kita lihat dalam suatu bidang ibadah itu seperti kita dalam menentukan derajat derajat dari kiblat ataupun untuk menentukan waktu Ramadan ataupun waktu-waktu sholat. Nah, selanjutnya bisa tajdid dalam bentuk suatu pembaruan yang bukan bidang keagamaan ataupun bidang muamalah ya, seperti dalam bidang keagamaan namun ataupun bidang pendidikan ataupun bidang sosial. Nah, pada bidang pendidikan Muhammadiyah pun juga merintis sekolah-sekolah, universitas-universitas. Mengapa demikian? Karena tajdid ini, suatu pembaruan ini harus dibarengi dengan selain dengan agamanya ada, kita harus membarengi dengan suatu ilmu modernisasi, yang mana apabila kita hanya fokus ke pengetahuan agama namun kita buta dengan apa yang terjadi pada kali ini, apa yang kita harus ketahui pada era modernisasi ini, maka era keemasan Islam yang pernah ada pada zamannya itu tidak akan kita capai kembali, yang mana pada masa-masa tersebut para alim ulama, para ilmuwan-ilmuwan mengintegrasikan ilmu-ilmu Islam dan juga ilmu-ilmu modern, ilmu-ilmu pengetahuan pada saat itu. Dan apabila kita hanya mempelajari satu ilmu saja seperti hanya ilmu keagamaan saja, maka hal ini pun tidak mungkin terjadi. Seharusnya tidak ada larangan seperti nggak boleh melakukan belajar belajar ilmu-ilmu duniawi, itu pasti sesat atau kafir. Maka pernyataan tersebut adalah satu hal yang salah. Namun kita seharusnya menjadikan satu pemikiran tersebut seperti oh ternyata kalau berdasarkan sains itu seperti ini. Oh, dan juga malah hal ini tuh sudah pernah diajarkan loh di Al-Quran, seperti dalam perkembangan embrio itu pun itu di dalam hal sains itu sudah terbuktikan. Namun dalam Al-Quran itu sudah ada dalam ratus-ratus tahun sebelumnya, sebelum adanya pengetahuan tersebut. Maka seharusnya apabila kita mempelajari ilmu-ilmu umum dan juga ilmu-ilmu agama, maka keimanan kita yang harusnya meningkat, bukan harusnya kita memisahkan, namun kita harus mengintegrasikan antara kedua tersebut. Dan juga selanjutnya kita pun juga harus aware dengan bidang-bidang sosial, seperti yang mana Muhammadiyah membangun suatu rumah sakit, suatu posyandu yang dapat bergerak aktif dalam lingkungan masyarakat. Cukup sekian jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Asyifa Suradiba dengan nomor NIM akhir 061. Hal ini menjawab soal nomor 4A, yaitu jelaskan pengertian ibadah menurut Muhammadiyah. Jadi ibadah menurut Muhammadiyah merupakan bertakarub atau mendekatkan diri kepada Allah dengan mentaati segala perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan mengamalkan segala yang diizinkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafiq Ibrahim dengan NIM 202218801009. Di sini saya akan menjawab nomor 4, pengertian tahayul, bid'ah, dan satunya khurafat. Nah, tahayul sendiri ini adalah kepercayaan atau suatu anggapan yang tidak berdasarkan bukti atau tidak berdasarkan akal sehat. Contohnya itu yang pertama itu bisa memakai jimat untuk menangkal kesialan. Terus ada menghitung jumlah burung gagak yang terbang untuk meramalkan nasib.
Terus bisa juga menghindari kucing hitam yang melintas di jalan, itu juga termasuk tahayul. Sedangkan bid'ah sendiri ini adalah suatu yang baru dalam agama Islam yang tidak ada, berarti maksudnya itu tidak diajarkan tidak diajarkan oleh Rasul, tetapi ini dilakukan oleh orang-orang Islam. Nah, contohnya sendiri seperti merayakan Maulid Nabi dengan cara yang berlebihan, terus menambah bacaan sholat juga bisa disebut bid'ah. Terus juga ada melakukan ritual tertentu untuk meminta pertolongan selain kepada Allah, itu juga termasuk bid'ah. Selanjutnya ada khurafat. Khurafat sendiri adalah cerita-cerita bohong dan tidak masuk akal yang diyakini sebagai kebenaran. Contohnya itu seperti mitos-mitos tentang hantu dan tuyul. Terus ada kepercayaan bahwa bulan purnama dapat menyebabkan kegilaan. Terus juga yang menyebar di masyarakat ada anggapan bahwa orang yang memiliki tahi lalat di wajah tentu memiliki sifat buruk. Itu pengertian dan contoh dari tahayul, bid'ah, dan khurafat. Sekian, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Raihan Lazwardi dengan NIM 2022 1880044. Di sini saya akan menjawab soal UAS AIK nomor 5A dan 5B. Yang pertama, bagaimana pandangan Muhammadiyah dalam hal kesetaraan gender ini? Dengan seiring kesadaran perempuan yang mempertanyakan tentang sejauh manakah peran agama dalam memberikan rasa aman dari berbagai ketekanan, ketakutan, dan ketidakadilan, persoalan agama dan perempuan menjadi marak. Dan sekarang agama mendapat suatu tantangan baru dengan dianggapnya agama sebagai salah satu unsur yang melanggengkan suatu ketidakadilan bagi perempuan. Oleh karena itu, pada agamawan baik individu ataupun kelompok dituntut untuk melihat secara lebih jelas apakah persoalan itu inherent dalam agama itu sendiri ataukah persoalan terletak pada tahir keagamaan, bisa jadi terpengaruh oleh kultural tertentu. Lalu soal yang kedua, yang 5B, bagaimana peran perempuan Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa? Dalam hal peran perempuan Muhammadiyah dalam berbangsa dan bernegara, organisasi perempuan Muhammadiyah Aisyah telah banyak memiliki amal usaha di berbagai bidang, antara lain adalah pendidikan, kewanitaan, PKK, kesehatan, dan organisasi wanita. Pimpinan pusat Aisyah berusaha memberi pendidikan di kalangan wanita Islam untuk berpakaian muslimat yang baik, bermoral, dan bermental luhur, memberikan bimbingan perkawinan dan kerumah tanggaan, tanggung jawab istri dalam dan di luar rumah tangga, memberikan motivasi keluarga sejahtera, keluarga bahagia, memberikan bimbingan pemeliharaan bayi sehat, keluarga berencana, berislam, dan juga bimbingan serta pendidikan lainnya. Adapun Nasyiatul Aisyah bergerak dalam bidang dan organisasi gerakan putri Islam, bidang keagamaan, kemasyarakatan, dan keputrian. Nasyiatul Aisyah memberikan terobosan baru yang inovatif, yaitu mengadakan kegiatan SP atau Sisma Praja Wanita. Nasyiatul Aisyah melatih wanita dalam kegiatan-kegiatan rumah tangga yang bersifat kontributif, membekali wanita dan putri-putri Muhammadiyah dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.